Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 31 Januari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 1 Timotius pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bacaan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia, berkat dan pemeliharaan Tuhan atas kami semua, sehingga kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan, yang membawa kami juga untuk hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Berfirman atas kami sedia pasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami untuk menerapkannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini 1 Tesalonika pasal yang ketiga, sebagai bahan perenungan diambil dari ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang pelayan Tuhan atau menjadi seorang hamba Tuhan tentu bukan sebuah pekerjaan yang main-main dan mudah untuk dilakukan. Terlebih lagi pelayan Tuhan tidak bisa dipilih dengan sembarangan. Paulus sangat menegaskan hal ini, mengingat pada waktu itu banyak pengajar-pengajar sesat yang muncul. Rasul Paulus tidak ingin pemberitaan Injil yang menyelamatkan banyak orang justru dilemahkan dengan sifat-sifat para penilik yang tidak bertanggung jawab. Ya, penilik di sini adalah gembala sidang atau juga penatua. Gereja Baptis meyakini bahwa yang dimaksud penilik atau penatua adalah gembala sidang. Oleh sebab itu, agar Injil dapat diberitakan dengan baik, para penilik atau pemimpin jemaat harus dipilih secara selektif. Ada beberapa syarat yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius berkaitan dengan penilik atau penatua atau pemimpin jemaat. Yang pertama, untuk hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya. Seorang penilik harus tak bercacat. Maksudnya cacat rohaninya ya. Dapat menahan diri. Dia juga bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, ya, cakap sebagai seorang guru yang mengajar, peramah, pendamai, dan mempunyai nama baik. Dia bukan seorang peminum, maksudnya peminum minuman keras yang memabukkan. Dia bukan seorang yang pemarah, tapi peramah. Dia juga bukan seorang yang cinta uang, segala sesuatu diukur dengan uang atau hamba uang.
dan orang yang juga baru bertobat. Sebab orang yang baru bertobat diangkat menjadi penilik jemaat, bisa-bisa orang tersebut menjadi sombong dan kena jerat iblis. Dan hal-hal seperti ini sangatlah penting dimiliki oleh seorang pemimpin jemaat. Sebab sebelum mengajar, menjadi seorang guru, pengajar firman Tuhan, dia membimbing orang lain, dia juga harus terlebih dahulu menunjukkan tingkah laku dan kerohanian yang benar. Dan yang kedua, yang Rasul Paulus tuliskan, syarat dari seorang penilik jemaat. Penilik jemaat harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Seperti dia hanya memiliki satu istri, tidak boleh lebih, menjadi kepala keluarga yang baik, mengayomi istri dan anak-anaknya tentunya, menjadi teladan dalam kehidupan kerohanian dan juga kesetiaannya kepada Tuhan dan gereja Tuhan. Seorang penilik jemaat juga dia harus disegani dan dihormati oleh keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Dan bagi Paulus hal ini tidak kalah penting, sebab dia harus bisa memimpin keluarga yang lebih kecil dahulu. Barulah dia memimpin keluarga yang lebih besar, yaitu jemaat. Jelas yang dimaksud penilik jemaat di sini adalah gembala sidang atau pemimpin jemaat. Semua persyaratan itu wajib diberlakukan hingga saat ini, hingga jemaat modern sekarang ini. Tujuannya adalah agar pemberitaan Injil tidak terhalang oleh karakter dan pemberita Injil itu sendiri. Namun syarat-syarat itu juga perlu dimiliki oleh setiap orang percaya, karena itu sangat baik untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Jangan sampai karena memang syarat-syarat ini diberlakukan untuk pendeta, untuk gembala sidang atau pemimpin jemaat, kemudian jemaat tidak memberlakukan syarat-syarat ini dalam kehidupannya pribadi. Tidak, semua orang percaya pun yang diikat dalam kasih Kristus memiliki persyaratan yang sama untuk menjalani kehidupan yang menjadi berkat, dan setiap pemberitaan Injil menjadi efektif kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Sekali lagi, semua syarat ini tentunya wajib untuk setiap orang percaya. Tujuannya agar mereka pun memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mengingat pemberitaan Injil sekali lagi bukan saja tugas gembala sidang, tetapi Tuhan percayakan kepada seluruh murid Yesus Kristus. Karena itu karakter-karakter yang dimunculkan tadi sebagai persyaratan penilik jemaat baik juga kalau dimiliki oleh setiap murid Kristus. Apakah dia seorang pendeta, apakah dia seorang gembala sidang, ataupun dia seorang jemaat. Tentunya itu karakter yang baik. Ya seperti misalnya dia memiliki satu istri, tentunya itu bukan saja untuk pendeta, tetapi jemaat pun bila dia berpegang teguh dengan hal itu menjadi berkat bagi sesama, khususnya keutuhan keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan, seperti kembali Tuhan menciptakan manusia dua, dan kedua-duanya berpasangan antara Adam dan Hawa. Untuk itulah Tuhan Yesus mengembalikan bagaimana pernikahan yang benar. Suami hanya satu istri, istri hanya satu suami. Demikian. Dan itu bukan saja hanya persyaratan sebagai seorang penilik jemaat, tetapi kepada semua orang yang percaya. Karakter kita harus sesuai dengan Injil yang Yesus sampaikan, Injil yang diberitakan dan kita percaya. Oleh sebab itu marilah kita semua berusaha memiliki karakter Kristus seperti yang dituliskan di dalam persyaratan sebagai penilik jemaat dalam 1 Timotius pasal 3 ini. Kita perlu menjaga nama baik dan menjadi teladan dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ini harus dilakukan dengan kesungguhan hati, bukan dengan paksaan, bukan dengan kemunafikan, tetapi dengan kesungguhan hati sebagai wujud kita mengasihi Tuhan
dan berpegang pada firman-Nya. Dengan demikian kita tidak dihujat oleh orang dan nama Tuhan dimuliakan, baik dalam kehidupan kita yang memiliki karakter Kristus, jemaat, terlebih juga hamba Tuhan. Tentunya nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Berkenan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang memiliki karakter Kristus. Baik hamba Tuhan maupun juga seluruh jemaat memiliki karakter Kristus. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami semua, sehingga kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.